Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengujian validasi instrumen. Nah, validasi itu kegunaannya untuk apakah instrumen yang kita miliki, instrumen itu apa sih? Instrumen itu alat penelitian. Jadi kalau kita akan meneliti kan butuh alat penelitian, alat ukur penelitian. Berarti alat itu yang telah kalian buat harus divalidasi dulu atau diuji dulu apakah alat ukur yang kalian miliki itu tepat sasaran. Artinya memang untuk mengukur apa yang akan kalian cari. Seperti itu. Misalkan kalian mau meneliti tinggi badan anak. Terus alat instrumen kalian menggunakan timbangan. Kan berarti nggak tepat sasaran tuh. Nah, jadi validasi itu untuk mencari ketepatan alat ukur yang kalian buat. Biasanya sih kalau penelitian itu instrumennya tuh dibuat sendiri. Seperti itu. Nah, validasi itu seperti dari artinya valid artinya sah, tepat, sah dan tepat. Berarti alat ukur kalian harus tepat. Nah, validitas itu ada 3. Ada validitas konstruk, isi, dan eksternal. Kita bahas dulu yang konstruk. Pengujian validasi konstruk yaitu menggunakan pendapat dari para ahli. Umumnya 3 orang. Jadi, kalian setelah membuat instrumen atau alat ukur penelitian, setelah membuat instrumen itu kalian minta pendapat ke para ahli, yaitu biasanya 2 dosen pembimbing tugas akhir kalian dan satu ahli di lapangan. Misalkan yang akan kalian teliti itu ada di lingkup sekolah, maka satu orangnya itu merupakan guru yang berkompeten di sana. Misalkan kalian mau meneliti tentang matematika, berarti satu orang ahlinya itu ya dari guru matematika yang ada di lapangan yang akan kalian teliti. Misalkan kalian mau meneliti siswa di SMP 4 misalkan seperti itu, maka gurunya ya guru matematika di SMP 4 seperti itu. Nah, 2-nya ini merupakan dosen pembimbing kalian. Kalian minta pendapat, kalian kasih itu instrumen, nanti akan dinilai oleh beberapa ahli itu. Nah, beberapa kemungkinan pendapat para ahli yaitu biasanya instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, atau ada perbaikan, atau mungkin dirombak total. Itu sih tergantung dari para ahli. Nah, itu kalau validasi konstruk seperti itu caranya. Nah, kemudian sekarang validasi isi. Pengujian validasi isi yaitu membandingkan isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Misalkan kalian mau meneliti yang tadi ya, lanjutan yang tadi. Misalkan kalian mau meneliti kemampuan siswa dalam belajar matematika, seperti itu. Nah, kemampuan belajar matematika seorang siswa. Nah, berarti isinya itu dibandingkan. Misalkan kalian mau meneliti kemampuan matematika siswa kan banyak sekali. Ada materi kan ada sangat banyak ya. Misalkan kalian pilih materi aljabar. Nah, ya
nanti instrumen yang kalian buat dibandingkan sama materi aljabar. Apakah materi yang kalian buat sudah mencakup dari materi aljabar seperti itu? Jangan-jangan materi yang kalian buat malah ternyata lingkaran, padahal yang akan diteliti yaitu aljabarnya seperti itu. Jadi dibandingkan isinya. Nah, pengujian validasi isi ini juga dapat dibantu dengan kisi-kisi instrumen. Jadi buat kisi-kisinya dulu, kemudian di kisi-kisi itu yang mengacu pada materi yang akan diambil, seperti itu. Kisi-kisinya mengacu pada materi yang diambil, kemudian dibuat. Nah, kalau seperti itu insya Allah instrumen yang kalian buat sesuai dengan materi yang akan diteliti atau materi pelajaran yang telah diajarkan. Jangan sampai instrumen yang kalian buat materinya itu ternyata belum diajarkan. Nah, kalau gitu kan tidak bisa mengukur apa yang ingin kalian teliti. Karena kan siswa tidak tahu, jadi kalian juga tidak akan mendapatkan hasilnya. Dari setelah instrumen itu diuji cobakan, kan kalian tidak akan mendapat hasilnya karena siswanya nggak tahu tentang materi itu, seperti itu. Nah, kemudian ada pengujian validasi eksternal. Nah, validasi eksternal ini dengan membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misal, kalian ingin mengukur instrumennya untuk mengukur kinerja sekelompok pegawai. Nah, maka dicari tuh kriteria kinerjanya itu pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan di lapangan sama atau tidak. Misalkan kriteria kinerjanya itu ada yang sebagian besar tuh tekun, ulet gitu. Sebagian besar lagi, sebagian kecil lagi ada yang malas-malasan. Nah, kita cari fakta di lapangan. Apakah benar seperti itu di suatu kantor X? Apakah sebagian besar tekun dan sebagian kecil lagi malas? Nah, kalau misalkan cocok, berarti instrumen kalian itu sudah tepat seperti itu dibandingkan dengan lapangan. Paham ya? Untuk validasi ini hanya ini saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.